ini perbuatan bodoh. Oh, biar anak lihat, nggak ada manfaat anak lihat. Yang bermanfaat doa anak. Walaupun dia nggak pulang, mak udah kuburkan aja lah, kami nggak mungkin pulang. Doanya setiap kali dia berdoa, Rabbi ufirli wali walidayya, disitulah terang benderangnya kuburan. Ternyata dia mendapatkan anak yang saleh. Saya pernah memandikan jenazah salah satu sahabat meninggal, keluarganya ini tangan ini dari meninggal itu sudah begini, Pak. Ya, sudah begini waktu dari meninggal. Itu enggak ditalin, enggak dilemaskan. Akibatnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ولنبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa yang selayaknya dilakukan oleh orang yang menghadiri ke rumah atau ke tempat orang yang mengalami sakaratul maut. Kalau kita sudah bahas, di antara yang disunnahkan yaitu mentalqinkan orang tersebut dengan kalimat la ilaha illallah, dan cara mentalqinkan jangan diulang-ulang. Kalau kita sudah melihat bahwa dia sudah mengucapkannya, maka dicukupkan. Kecuali dia berbicara perkara yang lain, maka di situ perlu diulang. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Seandainya nanti kita dijemput oleh Allah, ucapkan la ilaha illallah lalu diamlah selama tidak ada perkataan yang menyelangi perkataan la ilaha illallah, lalu kita meninggal, maka kita meninggal dalam keadaan mengucap la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Jadi jangan diulang-ulang, disuruh berulang-ulang. Bukan begitu cara mentalqinkan. Kemudian disunnahkan menghadapkan ke arah kiblat. Orang yang mau meninggal itu disunnahkan jasadnya, tubuhnya dihadapkan ke arah kiblat. Boleh dengan cara kalau tidurnya telentang, maka kakinya dihadapkan ke arah kiblat, kepalanya sedikit diangkat ke atas bantal.
Jadi kaki dan wajah menghadap ke arah kiblat. Itu kalau tidur telentang yang enggak bisa dibalikkan. Cara kedua, kalau bisa dibalikkan, maka yang sunnah adalah menidurkannya di atas rusuk yang kanan. Jadi dada dihadapkan ke arah kiblat. Itu kalau bisa ditidurkan ke rusuk yang kanan. Jadi miring ke kanan dan dada dihadapkan ke arah kiblat. Itu lebih baik kalau bisa. Baik, kemudian disunnahkan membaca Quran. Mazhab Syafi'i bahkan menyunnahkannya berdasarkan hadis untuk membaca Yasin. Walaupun hadisnya ada pertentangan para ulama, namun tidak terlarang untuk membaca Yasin di hadapan orang yang mau meninggal. Kenapa Yasin yang disebutkan Nabi, yaitu ikra'u ala mautakum Yasin, bacalah di hadapan orang yang mau meninggal di antara kalian, bacalah Yasin. Hikmahnya yaitu Yasin itu bicaranya an ahwal al-qiyamah. Dalam surat Yasin itu bicaranya tentang hari kiamat, wal ba'su, tentang hari kebangkitan. Maka diharapkan dengan membaca itu akan menyebabkan orang yang mau meninggal tersebut memperbanyak mengingat hari akhirat. Maka lalu dia akan beristighfar, dia akan berzikir. Namun hadis ini sebagian ulama menganggapnya sahih. Ibnu Hibban menganggapnya dhaif, tapi Ibnu Hibban menganggapnya sahih. Baik, jadi boleh baca Quran, tak mesti Yasin. Baca Quran lain, ayat lain juga boleh. Namun mazhab Hanafi yang mengatakan makruh membaca Al-Quran kalau belum dimandikan. Tapi kalau sudah dimandikan tidak mengapa. Tapi mazhab yang lain tidak membuat syarat itu, tak mesti harus dimandikan. Maka dibolehkan membaca Yasin atau ayat yang lain. Baik, itu yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita sambung apalagi berikutnya yang disunnahkan. Nah, ketika dia meninggal tadi, sebelum meninggal sakaratul maut, nah ketika sudah meninggal, maka amalan-amalan yang disunnahkan untuk dilakukan adalah taghmid ainai, disunnahkan untuk memejamkan mata dari jenazah. Sunnah hukumnya memejamkan mata si jenazah. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basarahu fa aghmadahu. Waktu suami Ummu Salamah meninggal dunia, suami pertama sebelum menikah dengan Rasulullah, Abi Salamah, suaminya itu ketika meninggal matanya terbuka. Lalu datang Rasulullah menutupkan matanya. Summa qala, lalu Rasulullah berkata, inna ruha iza qubidha tabi'ahu al-basar. Seseorang kalau sudah dicabut ruhnya, maka mata mengikuti ruh. Mata itu mengikuti kemana arah ruh. Kita ini kan dicabut nyawa kita dari ubun-ubun.
ketika dicabut ruh kita dari ubun-ubun, yang pertama sekali tidak bergerak adalah kaki, lutut, kemudian terus paha, seluruh anggota tubuh tidak lagi berfungsi sampailah ruh ke ubun-ubun. Nah, ketika dikeluarkan dari ubun-ubun, mata kita ini mengikuti ruh memandang. Jadi terakhir itu kan mata itu kan anggota terakhir sebelum ubun-ubun. Jadi ketika mata mengikuti ruh, di situ kita pertama sekali melihat nyawa kita sendiri. Nah, makanya rata-rata orang meninggal itu matanya terbelalak bukan karena ketakutan, tapi karena mengikuti ruh, kemana arah ruh. Oleh karena itu dia meninggal dalam keadaan terbuka matanya. Maka kita yang datang disuruh segera menutup mata itu. Jangan sampai keras. Karena kalau nggak ditutup langsung ini keras. Nanti keras susah ditutup. Jadi langsung disuruh tutup mata tersebut. Itu yang pertama. Kemudian wasyadda lihyai, hendaknya seseorang merapikan, mengikat jenggot dari orang yang meninggal itu kalau dia punya jenggot. Ini maksudnya ayashudda tahta lihyaihi isabah aridah tarbutu min fawqi ra'sih kay la yastarqi lihyaihi as-sufla fayaftatihu fa. Disuruh ikat dari sini, suruh ikat dari arah atas kepala sini, suruh ambil kain ikat ke sini. Tujuannya agar tidak terbukanya mulut, sekaligus jangan berseraknya jenggot bagi mereka yang berjenggot. Nah, itu sunnah ketika sudah melihat orang itu meninggal. Kemudian watalin mafasilah, yaitu melemaskan semua urat-urat pada anggota. Jadi ketika sudah meninggal, semua ini kan sebelum dia kaku mengeras, itu disuruh lemaskan. Disuruh lemaskan bi ayyarudda sa'idahu li'adadihi wa saqahu li fakhzih. Jadi kalau tangan, kalau dia meninggal dalam keadaan tangannya entah bagaimana, disuruh tarik, luruskan, dibuat begini Pak, diluruskan tangan jenazah. Lalu kemudian kaki kalau terangkat, misal lututnya terangkat, disuruh lemaskan, turunkan, disuruh turunkan, disuruh rapikan. Dan itu lemaskan itu ya tidak mesti sekali. Tujuannya apa? Yaitu wa yashal ghusluh wa idrajuh, supaya nanti mudah waktu dimandikan. Kita meninggalkan macam-macam gaya, ada yang jatuh, ada yang macam-macam, tangan entah bagaimana, kaki entah bagaimana, disuruh luruskan, kemudian tangan disuruh urut, luruskan, agar nanti mudah waktu dimandikan. Karena saya pernah memandikan jenazah salah satu sahabat meninggal, keluarganya ini tangan ini dari meninggal itu sudah begini Pak. Sudah begini waktu dari meninggal. Itu enggak ditalin, enggak dilemaskan. Akibatnya sampai mandi begini. Kita buka enggak bisa lagi nih. Ini mau dimandikan di sini enggak bisa lagi. Keras sekali ini. Jadi mau dibuka pun sudah enggak bisa. Akhirnya terpaksa baju pun kami potong. Baju terpaksa dipotong, enggak bisa dilepas lagi. Jadi disuruh lemaskan semua, lutut disuruh lemaskan. Maksudnya ya ditarik, dirapikan, kayak orang urut, kayak lagi urut. Tapi jangan diurut keras-keras, karena jenazah baru mengalami rasa
sakitnya sakaratul maut. Nah, itu sunnah ya. Kemudian khal'un siyabihi, lepaskan bajunya. Jadi waktu meninggal, baju yang dia pakai lepaskan ya. Jadi disuruh lepaskan itu disuruh ganti dengan kain ya. Jadi baju ini kan nanti waktu dimandikan harus dilepas. Kalau nggak dilepas dari awal meninggal, baju ini melekat karena nggak bisa dibuka seperti tadi. Itu kan terpaksa dipotong tuh, dari sini potong, dari sini potong ke sini, potong lagi di sini, baru potong ke sini, potong ke sini. Itu karena nggak dilepaskan di awal meninggal. Ini siapapun yang meninggal, baju dilepas, diganti dengan kain. Ambil kain panjang, kain batik boleh, tutup jenazah. Itu juga nanti tujuannya agar mudah dimandikan. Jadi nggak mesti kita melepaskan baju dengan cara yang kasar. Nah, susah waktu gunting. Kalau baju udah lengket di badan, nah, itu susah melepaskannya, kadang-kadang susah. Nah, maka lepaskan di awal, lalu ganti dengan kain. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwaffa, Rasulullah itu ketika meninggal, sujia bi buradin hibrah, beliau dilepaskan bajunya lalu diganti dengan kain burdah. Jadi Aisyah yang ikut memandikan jenazah Nabi pun mengatakan seperti itu. Berikutnya ayyudha al-mayyit ala sarir wa nahwih, letakkan jenazah di atas ranjang ya, atau yang semisalnya. Wala yatruk ala al-ardi li'annahu asra' lil fasadi, jangan letakkan jenazah langsung di atas tanah karena itu akan mempercepat pembusukan jenazah. Nah, jadi jangan letakkan jenazah di atas tanah langsung. Letakkan paling bagus tu di tempat yang lebih tinggi untuk menjaga jenazah. Apalagi kalau yang ditunda pemandiannya besok, letakkan di kasur ya. Kemudian tutup dengan kain seperti tadi. Itu setelah dilemaskan urat-urat sendi-sendi dari jenazah. Kemudian wa yudha ala batnihi syai'un saqil, letakkan di atas perutnya sesuatu yang berat. Min anwa' al-hadid, dari sesuatu yang berat, boleh seperti besi atau apapun. Itu disuruh letakkan di atas perut, ada batn, di atas perut jenazah. Tujuannya li'alla yantafikh, agar perutnya tidak berkembang, tidak menampakkan apa istilahnya. Jenazah itu kan mengalami proses membengkak dia, membengkak dia kan. Jadi supaya tidak nampak bengkaknya, disuruh terletakkan sesuatu. Dan ini di dalam kitab ini disebutkan, dalam kitab ini juga disebutkan sama sunnahnya. Apa saja, nggak mesti besi berat sampai kita taruh kulkas di atasnya, jangan. Yang kira-kira jangan terlalu membengkak perutnya. Apa sajalah, tup di atas perut, yang tidak menyiksa jenazah tentunya.
Ini yang ditinggalkan. Tapi itu pun kalau jenazah yang bermasalah. Tapi kalau jenazahnya enggak bermasalah, enggak apa-apa. Ini hanya sunnah saja. Nah, kemudian wa tuda' yadahu bi jambayh, tangan diletakkan di kedua rusuknya. Tangan ini kalau dah meninggal di sini sebelum dimandikan. Nanti waktu sudah dimandikan baru di sini. Sebelum dimandikan ada jambai. Jadi seperti tadi, jangan dibiarkan dari awal meninggal begini, nanti enggak bisa buka nih. Jadi letakkan di sini, setelah dilemaskan sendi-sendi letakkan di antara rusuk-rusuk kanan kirinya. Wala yajuzu wada'ahuma 'ala sadri, jangan letakkan di atas dada. Jangan letakkan di atas dada. Dan di sini dibuat li'annahu min amalil kuffar, karena ketika baru meninggal langsung diletakkan di atas dada, malah itu meniru perbuatan kafir. Orang Nasrani dari awal meninggal udah begini, Pak. Letakkan sini nih. Waktu meninggalnya, coba lihat jenazah-jenazah Nasrani kan. Dari awal meninggal udah begini. Yahudi juga begitu. Kita orang Islam kalau baru meninggal letakkan di sini. Setelah dilemaskan letakkan. Nanti waktu dimandikan, setelah dimandikan mau dibungkus dengan kain kafan baru di sini letakkannya. Selama ini mungkin kalau orang enggak paham dari awal meninggal langsung kena wajib. Padahal dalam kitab enggak begitu, malah enggak boleh. Ini kitab Fiqh Islami wa Adilatuh menyebutkan malah enggak boleh. Di sini juga sama. Kemudian sunnah berikutnya ad-du'a lahu, siapa yang hadir hendaknya berdoa. Siapa yang hadir melihat jenazah ucapkanlah doa. Ada hadis dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah mengatakan la tad'u ala anfusikum illa bi khair, janganlah kalian mendoakan yang buruk untuk diri kalian sendiri. Fa innal malaikah yu'minuna ala ma taqulun, karena malaikat mengaminkan semua doa yang kalian panjatkan. Maksudnya mendoakan keburukan untuk diri sendiri enggak boleh, apalagi untuk orang lain. Makanya ketika melihat jenazah disuruh doa yang baik-baik. Disuruh doakan yang baik-baik. Kenapa? Malaikat mengaminkan semua doa orang yang hadir di depan jenazah. Makanya Nabi mengajarkan doa ketika menghadiri melihat jenazah Abi Salamah, yaitu suami dari Ummu Salamah yang pertama. Nabi berdoa begini, Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampunkanlah Abi Salamah ini, warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkatlah derajatnya kemudian wakhlufhu fi 'uqbihi fil ghabirin, gantilah amal salehnya dengan balasan yang lebih baik. Waghfir lana wa lahu, ampunkan kami dan dia ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi, lapangkanlah kuburnya dan berilah cahaya di dalamnya. Itu doa Nabi kepada Abi Salamah. Jadi yang penting doa apa saja kalau melihat jenazah itu disunnahkan. Apa saja, pakai bahasa sendiri pun boleh. Ya Allah ampun, ya Allah ringankan, ya Allah semoga beliau masuk surga, ya Allah. Nah, itu termasuk doa-doa yang diaminkan oleh malaikat. Sebenarnya sesama mukmin ni kita jangan tahan-tahan doa ke orang, karena Nabi pernah mengatakan dalam hadis, siapa yang mendoakan saudaranya
Malaikat menjawab, walaka bimislin. Kita doakan ke saudara kita. Maka malaikat menjawab, engkau pun mendapatkan yang sama. Artinya kalau kita minta ampun ke jenazah, Allah juga ampunkan kita. Itu kelebihan mendoakan sesama kita. Jadi jangan merasa begini, kupu dalam doa keji itu apa kita doakan dia. Kita memang dapat apa? Kita dapat apa dengan doa-doa untuk orang lain? Enggak. Setiap kali kita berdoa untuk orang, maka doa itu kembali ke kita. Kita dapat perkara yang sama. Kita minta, ya Allah luaskanlah rezeki sahabatku itu, maka Allah luaskan rezeki kita. Jadi itu kelebihan berdoa untuk orang, termasuklah untuk jenazah. Nah, kemudian sunnah berikutnya, al-mubadarah bitajhiz wa ikhrajihi. Bersegeralah untuk mempercepat proses pengurusan jenazah. Jadi ketika sudah meninggal, itu jangan tunggu lama-lama. Jangan ada rencana tunggu anak pulang dari Jakarta. Ini selama ini yang membuat orang awam tidak faham. Meninggal ayah udah dari tadi malam, anak telepon, jangan dikuburkan dulu mak, kami mau lihat ayah. Anak di Jakarta baru ngambil tiket. Kalau dia sampai subuh, mungkin dia ngambil tiket Lion. Kalau ngambil tiket Lion biasanya delay, tunda 2 jam, 3 jam ditunda. Udah tunggu ayah sampai jam 10 pagi belum dikuburkan. Kenapa? Prehana, nyobot bangai. Ini perbuatan bodoh. Oh, biar anak lihat. Enggak ada manfaat anak lihat. Yang bermanfaat doa anak. Walaupun dia enggak pulang, mak udah kuburkan aja lah, kami enggak mungkin pulang. Doanya setiap kali dia berdoa, Rabbi ufirli wali walidayya, disitulah terang benderangnya kuburan. Ternyata dia mendapatkan anak yang saleh. Ini aneh. Tunggu satu-satu. Itu baru dari Jakarta, anak paling tua, belum yang pulang dari Israel. Nggak kubur-kubur, habis nangis-nangis, sembahyang jenazah nggak ada. Anak nggak bisa sembahyang jenazah, baca Quran nggak bisa untuk ayah dan ibunya. Nggak pernah lakukan apapun, tapi hanya untuk melihat jenazah ayah. Nah, ini tidak benar. Jenazah kalau meninggal malam, subuh siap-siap terus. Paling kurang jam 8, jam 9 sudah beres. Jangan diperlama. Rasulullah mengatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, asri'u bil janazah, percepatlah urusan jenazah. Fa in taku salihah fa khairun tuqaddimunaha alaih. Kalau jenazah itu orang saleh, maka engkau telah melakukan kebaikan dengan mempercepat dia mendapatkan amalnya. Atau dia ingin cepat-cepat istirahat. Jadi kalau dia orang saleh, percepat supaya dia bisa cepat istirahat. Makanya hadis Nabi menyebutkan, kita kalau capek salat jamaah, salat tahajud, capek sedekah, capek berbuat baik kepada orang, capek menahan-nahan emosi di fitnah-fitnah orang di kampung, kita tahan-tahan road, capek kita hidup ni kan. Ketika meninggal apa yang kita inginkan? Istirahat. Makanya Nabi menyebutkan jenazah mustarih. Kalau jenazah itu orang saleh yang diampunkan dosanya, maka dia orang yang istirahat. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan ketika jenazah sudah diangkat di atas kerenda mau dibawa, ruh jenazah itu masih ada di samping jenazah, dan ruh itu berteriak, kata Nabi, ruh orang yang meninggal itu berteriak kepada orang yang membawa jenazah. Apa katanya? Kata ruh, qaddimuni
qaddimuni, percepatlah. Percepatlah. Artinya bawa segera saya ke kuburan segera. Untuk apa? Dia ingin istirahat. Udah capek ngurus masjid, capek jaga-jaga azan 5 waktu, capek. Yang suami sudah capek kasih nafkah untuk istri dan anak, yang istri sudah capek melayani suami dan anaknya, semua capek. Maka orang yang saleh itu ingin istirahat. Disunnahkan kita percepat, jangan kita tunda lagi untuk memperlama urusan jenazah. Cuma kita nggak dengar waktu ruh itu berteriak, kita nggak dengar. Nabi dengar, Nabi tahu, makanya Nabi sebutkan itu. Kita kalau kita dengar, misalnya yang bawa kerenda mendengar ada suara cepatlah, misalnya berdoa jenazah bisa tinggal di situ, maka kita nggak dengar. Tapi Nabi sambung, wa in takun ghaira zalik, kalau jenazah itu bukan jenazah orang yang baik, ya macam-macam, meninggal dalam maksiat, ya, meninggal dalam hutang tidak bayar, sengaja nggak bayar, meninggal ditembak polisi karena merampok, meninggal setelah bunuh orang, pokoknya macam-macam meninggal yang jelas dia melakukan dosa, maka disuruh percepat juga urus jenazahnya. Kenapa? Fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Kalau orang yang buruk, ya, arti buruk akhlaknya buruk, di kampung pun kerjanya cuma provokator aja. Pokoknya bekaru kampung kami, kan contoh ini kalau meninggal tetap disuruh percepat. Untuk apa? Supaya engkau lepas dari dosa yang dia buat di atas pundakmu. Yang baik disuruh percepat untuk dia bisa istirahat, yang buruk disuruh percepat agar cepat-cepat dosa itu berangkat dari kita. Jangan ada lagi di pundak kita, jangan ada lagi di kampung kita. Misal meninggal pencuri, meninggal perampok, suruh bawa terus cepat-cepat, bawa terus ke kuburan, biar lepas kampung ini dari dosa. Itu contoh. Setelah itu urusan biar dia urusan sama Allah, biar babah kira dia sama Allah itu. Itu begitu. Artinya dua-dua jenazah disuruh percepat. Jadi jangan sampai mengira begini, yang saleh dipercepat, jenazah orang mati maksiat dilambat-lambatkan. Enggak, malah disuruh juga percepat biar selesai dosa dia dari kita. Jangan ada lagi bekasan dosa yang tinggal di atas tanah kita. Nah, tadi kalau jenazah orang baik itu berteriak kepada pembawa kerenda, percepatlah, percepatlah. Kalau jenazahnya orang ahli maksiat, maka dia juga berteriak. Kata Nabi, apa teriakannya? Ya wailahu ila aina yahmiluni. Celakalah kata ruh itu. Celakalah, kemana mereka mau membawa aku? Ho kamelung. Dia mau bilang apa? Baik kamelung. Karena dia sudah tahu begitu masuk di alam kubur langsung dimulai penyiksaan. Maka dia paling takut. Beda kalimat, Pak. Jadi apa intinya? Ruh itu masih berada di samping jenazah. Dia lihat siapa yang mandikan, dia lihat siapa yang salatkan. Maka begitu bahagianya ruh yang jadi imam, ternyata anaknya sendiri yang dia didik selama ini, yang memandikan jenazahnya, keluarga intinya, semua paham memandikan jenazah. Ruh juga bersedih, yang memandikan jenazah bukan keluarganya, panggil orang dari kampung sebelah, karena nggak ada yang berani mandikan jenazah, nggak paham. Lebih sedih lagi, ternyata tidak ada satupun anaknya yang bisa mensalatkan jenazahnya. Gelar profesor, doktor, semain jenazah mati rawan juga. Makanya kita jangan tertipu dengan dunia ini. Jangan bangga sekali anak sana S2 sana, S3 sini. Waktu kita meninggal nggak ada yang urus pun. Jadi itu semua dilihat oleh ruh.
semua dilihat oleh arwah. Sudah, berikutnya sedikit lagi baru kita tanya jawab. Itu jam itu betul atau tidak, Mbak? Memedungkan betul ya. Satu lagi berikutnya yaitu an-na'yu. An-na'yu itu tentang memberi informasi ke orang banyak bahwa ada yang meninggal. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada pengajian yang mengatakan enggak boleh umumkan di mik orang yang meninggal, enggak boleh umumkan orang meninggal, misal gitu. Qala jumhur ulama berkata selain mazhab Hambali. Jadi nanti yang berbeda sedikit mazhab Hambali. Selain mazhab Hambali berkata la ba'sa bi'ilamin nas bimauti insan lis-salat wa ghairiha. Tidak mengapa mengumumkan kematian. Dibolehkan mengumumkan kematian agar orang-orang datang untuk ramai yang salat. Dan ini berdasarkan hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW na'a li ashabihi an-najashi fil yaumil ladzi mata fihi. Nabi waktu meninggal Raja Najasyi di Ethiopia, Nabi mengumumkan ke seluruh sahabatnya bahwa Raja Najasyi meninggal dunia. Wa annahu na'a Ja'far bin Abi Talib. Nabi juga pernah mengumumkan meninggalnya Ja'far bin Abi Talib, Zaid bin Harisah, Abdullah bin Rawaha. Jadi enggak apa-apa kita di mik mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal Suryanti binti Suryanto, misal contoh. Boleh tidak? Boleh. Dalam pandangan jumhur ulama boleh. Karena Nabi pernah melakukan itu. Yang berbeda sedikit, mazhab Hambali mengatakan yukrahu an-na'yu, makruh hukumnya mengumumkan kematian. Kenapa? Berdasarkan hadis Uzaifah al-Yamani, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil na'yi. Aku mendengar bahwa Nabi melarang untuk mengumumkan kematian. Namun ini dijawab oleh sahabat yang lain. Ibnu Umar menjawab, al-izan bil mayyit na'yul jahiliyah. Yang dilarang umumkan adalah dengan cara mengumumkan model orang jahiliyah, mengumumkan kematian. Itu yang dilarang. Bagaimana orang jahiliyah mengumumkan kematian? Orang jahiliyah itu mengumumkan kematian begini, an-nida yuzkaru mafakhir al-mayyit wa ma'sarah. Jadi ketika mengumumkan dilebih-lebihkan tentang siapa yang meninggal ini, apakah kebaikannya atau keburukannya, atau melambung-lambungkan untuk mengangkat-ngangkat kebesaran jenazah. Itu yang model jahiliyah. Jadi jahiliyah itu kalau mengumumkan orang mati, misal telah meninggal Abu Bakrin bin misal orang terbaik di antara kita, seorang yang saleh, orang yang paling alim, yang tidak pernah meninggalkan tahajud. Itu pengumuman model jahiliyah. Itu yang dilarang. Tapi kalau kita umumkan hari ini, mana ada begitu, Pak? Kan cuma inna lillah, lalu kemudian kita katakan meninggal dunia fulan binti fulan, anak dari fulan, udah selesai sampai di situ. Lalu datang orang untuk salat. Kalau enggak diumumkan, orang kadang-kadang enggak tahu. Maka apa kesimpulannya? Dibolehkan untuk mengumumkan kematian.
ya, tidak masalah insyaallah.